selamat hari Selasa dan tentunya selamat bergabung kembali di Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Senang rasanya kita bisa sama-sama kembali bertemu pada hari Selasa malam hari ini pemirsa sekalian. Tentunya pemirsa saat ini Anda sedang menyaksikan program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa yang merupakan kerjasama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industry yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Tentunya bersama dengan saya Mirel Sabatin yang akan memandu acara kita pada malam hari ini selama 1 jam ke depan. Pemirsa sekalian, pada malam hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik, sangat bisa menjadi sebuah ide bisnis yang mungkin pemirsa sekalian di rumah bisa mengikuti ide dari topik kita pada malam hari ini. Di mana topik kita pada malam ini berjudul Wangi Asap, Wangi Cuan, Rahasia Bisnis Cakalang Fufu. Pemirsa, tentunya saya tidak sendiri untuk membahas topik kita pada malam hari ini. Saya sudah ditemani oleh narasumber praktisi dan tentunya juga narasumber ahli yang akan membantu menjelaskan kepada pemirsa dan saya tentunya mengenai topik kita pada malam hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu kepada narasumber-narasumber yang sudah hadir. Tentunya sudah bersama dengan kita sama-sama di studio. Narasumber praktisi kita yaitu adalah Ibu Carla Picauli. Selamat malam Ibu Carla. Selamat malam Mirta. Selamat malam. Tentunya Ibu Carla ini yang akan membantu kita menjelaskan tentang cakalang fufu, betul Bu? Betul sekali. Tentunya pemirsa sekalian di rumah, kita tidak hanya berdua, kita didampingi oleh narasumber-narasumber ahli yang akan membantu kita menuntaskan topik kita pada malam hari ini. Tentunya sudah bersama dengan kita ada Dr. Titin Sulastri. Selamat malam Dr. Titin. Selamat malam. Yang narasumber praktisi juga yang ada di studio dan juga untuk para pemirsa dimanapun berada di acara Kamu Bisa. Senang sekali pada malam hari ini bergabung di acara Kamu Bisa dengan topik yang luar biasa, cakalang fufu. Baik, selamat malam. Terima kasih Bu Titin. Lalu kita juga sudah bersama-sama dengan Bapak John Lee Warren. Selamat malam Bapak John Lee. Selamat malam buat semua narasumber, teman-teman di studio, dan juga pemirsa yang ada di rumah. Salam sehat dari Manokwari. Selamat malam, salam sehat dari yang jauh dari Manokwari. Terima kasih Bapak John Lee. Dan yang terakhir sudah bersama dengan kita Bapak Rekson Nainggolan. Selamat malam Pak Rekson. Selamat malam. Kami dari Pematang Siantar di ujung Indonesia. Dari ujung Indonesia malam hari sudah bergabung dengan kita Bapak Rekson Nainggolan. Terima kasih Bapak Rekson Nainggolan. Tentunya pemirsa sekalian, jika pemirsa memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung saja mencantumkan pertanyaan pemirsa di media sosial Hope Channel Indonesia atau langsung ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk lebih dalam lagi mengetahui tentang cakalang fufu. Namun sebelum itu, marilah kita lihat video profil yang satu ini. Halo, shalom. Nama saya Carla Picauli. Saya Ambon, tinggal di Bogor bersama suami dan saya. Setelah pensiun, saya membuka usaha kecil di rumah, pembuatan cakalang fufu. Dan ini kami bangun pada saat COVID melanda di Indonesia dan kami punya banyak waktu untuk belajar. Dan harapan kami, usaha ini boleh menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami berterima kasih kepada Hope Channel, program Kamu Bisa yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi narasumber. Biarlah Hope Channel boleh menjadi tempat pembelajaran, tempat pelatihan dan menginspirasi banyak pemirsa yang ingin membuka usaha di rumahnya sendiri. Tuhan memberkati.
Baik pemirsa, dari video profil yang tadi kita sama-sama telah menyaksikan, tentunya saya pribadi, saya sendiri sangat penasaran tentang topik kita yang akan kita bahas pada saat ini tentang cakalang fufu. Tentunya saya nggak mau lama-lama, saya akan langsung bertanya kepada narasumber praktisi kita, adalah Ibu Carla, di mana sebenarnya pertanyaan yang paling utama dari saya adalah mungkin Ibu Carla habis ini bisa menceritakan tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cakalang fufu, dari mana asal usulnya, terus daerah mana yang paling terkenal tentang cakalang fufu ini. Mungkin bisa diceritakan, Bu? Baik, terima kasih Myrtle. Jadi kalau kita bicara cakalang fufu itu kalau orang Manado bilang tuh diasap ya. Kalau di kita bilangnya diasap. Lalu cakalang fufu itu berasal dari Manado, dan yang paling banyak sebetulnya itu adanya di Bitung. Di Bitung. Makanya Bitung itu terkenal dengan kota cakalang. Kota cakalang. Jadi di situ awalnya ya. Jadi kalau cakalang fufu adalah cakalang asap sebetulnya. Jadi fufu ini adalah kata lain dari asap. Baik. Lalu mengapa teknik pengasapan ini digunakan di dalam pengolahan ikan cakalang? Apa ada perbedaan antara cakalang fufu ini dengan ikan asap lainnya, Bu? Kalau perbedaan tidak ada ya, yang namanya asap pasti sama. Hanya saja kenapa mesti diasap? Kalau kita lihat, saya juga banyak baca sebelum kita buat ini, saya juga melihat lagi ya, mengevaluasi kenapa sih mesti diasap gitu. Ternyata dulu kota Bitung itu kan penghasil cakalang. Kalau dia hanya fresh begitu mungkin tidak tahan lama. Nah, begitu mereka asap, ternyata peminatnya juga banyak, dan itu awet. Ya, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan-bahan apa lagi, tapi dengan diasap itu ikan itu menjadi awet. Kalau misal biasa saja itu dia 2-3 hari sudah busuk gitu kan. Oke, baik. Ya. Ternyata pengasapan ini bukannya teknik memasak, cuman juga ada cara untuk lebih awet tanpa pengawetan. Baik, itu ilmu yang baru pemirsa sekalian. Dan dari Ibu Carla sendiri, sudah berapa lama, sejak kapan Ibu Carla terjun dalam bisnis ikan cakalang ini? Iya, jadi Myrtle waktu itu tahun 2020 itu COVID ya. Iya, betul sekali. Jadi menjelang juga saya pensiun, saya di rumah bersama suami, kita berpikir apa ya yang usaha yang kita mau lakukan gitu. Lalu kita baca-baca, lalu suami saya juga belajar mengenai cakalang fufu. Oke, kita bikin aja cakalang fufu. Karena ternyata kita survei lah di Bogor, ternyata nggak ada gitu. Kita belum ketemu gitu yang usaha cakalang fufu. Akhirnya kita coba bikin. Oke, jadi awal mulanya dari COVID, lalu ternyata di kota di mana Ibu tinggal pun juga jarang ditemuin ya. Iya, jadi tahun 2020 ya saya mulai itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Carla. Iya. Selanjutnya saya penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber-narasumber ahli kita tentang apa saja sih sebenarnya kandungan gizi utama dalam ikan cakalang ini, dan apakah ikan cakalang ini termasuk sumber protein yang tinggi? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Titin. Silakan Bu Titin. Baik, terima kasih Mbak Myrtle. Bentar, karena kedabing ya, saya kecilin dulu. Ya, kalau ditanya tentang kandungan gizi ya daripada cakalang ini, kalau bicara tentang ikan cakalang ini adalah sumber protein yang luar biasa ya, karena sebagai salah satu sumber nutrisi laut terbaik ikan cakalang ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia punya protein yang berkualitas tinggi, dia punya asam amino yang cukup lengkap, lalu dia memiliki asam lemak atau omega 3, terutama EPA dan DHA yang penting untuk kesehatan jantung dan otak. Selain itu dia punya vitamin B kompleks, khususnya vitamin B12 dan B6. Dan beberapa mineral penting seperti selenium, fosfor, kalium, dan zat besi. Nah, tadi saya katakan bahwa
komposisi zat gizinya ada yang makro dan yang mikro ya. Kenapa ini zat gizi yang mikro? Yang makro ini khususnya untuk protein dia sangat tinggi karena punya 22-26% bobot ikan dari protein yang murninya. Kemudian dia punya lemak 1-3% karena ikan cakal ini tergolong ikan yang rendah lemak. Jadi ini sangat baik khususnya untuk yang diet. Terus dia tidak mengandung karbohidrat 0%. Nah, kalau bicara tentang zat gizi, tadi saya katakan dia punya protein yang cukup tinggi, lemak juga kadarnya rendah. Kemudian saya mau pisahkan terkait berapa persen yang dimiliki, kemudian manfaatnya apa. Dari protein sendiri, dia punya kandungan protein 45-52%, jadi hampir 50% itu kandungan proteinnya. Kandungan protein ini penting untuk membangun jaringan otot dan sel tubuh kita. Kemudian vitamin B12 tadi saya katakan dia mengandung vitamin B12 juga vitamin B3. Jadi vitamin B12 yang ada di cakalang ini sangat tinggi. Dan ini cukup bagus untuk sel saraf kita dan darah kita. Lalu tadi dikatakan ada beberapa mineral ya, ada selenium juga. Selenium ini sebagai antioksidan yang kita butuhkan untuk tubuh. Selain itu juga selenium berfungsi untuk membantu kesehatan dari kelenjar tiroid kita. Nah, selain itu ada fosfor. Fosfor ini biasa digunakan untuk kekuatan tulang dan gigi. Selain itu zat besi yang ada di cakalang fufu ini mencegah anemia dan kelelahan. Selain itu ada kalium juga menjaga tekanan darah dan fungsi daripada jantung. Dan omega 3 tadi DHA dan EPA yang ada di cakalang fufu ini berfungsi untuk kesehatan otak dan fungsi daripada kognitif kita. Nah, kenapa persentase-persentase yang ada di cakalang ini sangat penting? Karena yang pertama khususnya untuk protein ya, ada efisiensi protein. Kalau kita makan cakalang per 100 gram, ini sudah memenuhi paling nggak setengah dari kebutuhan protein kita seharinya. Rata-rata kebutuhan protein untuk pria dan wanita itu memang agak berbeda ya. Untuk wanita sekitar 60 gram per hari, pria 65 gram per hari. Jadi ini kalau kita makan per 100 gram saja, ikan cakalang ini itu sudah memenuhi setengah dari kebutuhan protein sehari-hari. Apalagi kalau 100 gram ya, berarti sudah lebih. Kemudian vitamin B12 ini tadi mencapai 150% kandungannya di cakalang. Dan ini bisa digunakan sebagai obat alami selain tadi dikatakan bahwa vitamin B12 ini bagus untuk kesehatan saraf dan darah. Jadi kalau untuk kita yang suka kesemutan ya seperti itu, kemudian ada gangguan saraf lainnya khususnya untuk lansia. Nah, vitamin B12 yang ada di ikan cakalang ini bisa mencegah kedua hal tersebut. Kemudian yang tadi dikatakan rendah lemak. Kalau dikatakan rendah karena dia hanya punya 1-3% saja. Jadi cakalang ini adalah sumber protein yang aman oleh karena dia rendah lemaknya. Jadi tidak menyumbang kolesterol atau LDL yang jahat ya. Karena prosesnya juga tadi proses pengolahannya karena dibilang fufu atau diasap. Ya tidak digoreng sehingga dia punya kandungan protein juga bisa terjaga dengan baik oleh karena proses pembentukannya. Lalu cakalang juga dikatakan sebagai sumber protein yang tinggi. Ya betul, sangat tinggi ya untuk cakalang karena dia termasuk ke keluarga tuna. Jadi per 100 gram ikan cakalang itu kalau yang segar itu total proteinnya 22-26 gram jumlah proteinnya. Jadi sebagai pembanding ya kalau kita bandingkan contohnya kalau kita makan daging ayam atau daging sapi ini untuk jumlah proteinnya jauh lebih tinggi ya dibanding kita makan daging sapi atau daging ayam. Tetapi ingat kadar lemaknya lebih rendah jadi itu lebih aman bagi kita. Nah, begitu mungkin saya bisa jelaskan Mbak Birta untuk terkait kandungan dari ikan cakalang. Oke baik, terima kasih banyak Bu Titin. Ternyata pemirsa sekalian banyak sekali kandungan-kandungan gizi yang baik untuk
untuk diri kita sendiri dari ikan cakalang saja, pemirsa. Lalu saya ingin bertanya kepada Pak John Lee, menurut para ahli, mengapa konsumsi ikan seperti cakalang ini penting bagi masyarakat? Bagaimana Pak John Lee? Ya, sebetulnya protein ini kan sebetulnya zat untuk pertumbuhan. Tidak hanya di komoditas ikan, tapi juga di komoditas daging, telur, dan juga sebagian komoditas yang nabati mengandung protein yang tinggi. Tapi khusus untuk cakalang fufu ini dan kelompok ikan pada umumnya memang kaya dengan protein. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Titin tadi, untuk pertumbuhan terutama bagi anak-anak sangat diperlukan. Dan oleh karena itu maka apa yang dibahas pada malam hari ini saya kira sangat-sangat penting. Terutama cakalang fufu ini tidak hanya didistribusikan di daerah pesisir, ya, tapi sangat penting juga untuk di daerah pedalaman dan untuk mencukupi asupan gizi terutama protein bagi masyarakat yang ada di tempat yang jauh dari daerah pesisir. Lalu yang berikut, kebetulan saya dari Minahasa, jadi memang hampir semua daerah pesisir yang ada di Minahasa, baik Minahasa Utara, Belitung, kemudian Minahasa Selatan yang ada di sekitar Amurang, lalu Minahasa Tenggara yang di sekitar Belang, itu produksi cakalang yang sangat banyak untuk dibuat dalam bentuk ikan cakalang fufu. Dan memang menariknya adalah sejak saya lahir memang sudah banyak masyarakat yang mengusahakan cakalang fufu ini sampai sekarang. Dan kalau kita ke kota Manado, banyak display ya yang menawarkan ikan cakalang fufu ini bukan hanya untuk konsumsi lokal masyarakat, tapi juga menjadi souvenir untuk dibawa ke daerah-daerah lain. Jadi memang bagus ya, bagus. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, ya kalau kita mau memilih, mungkin cakalang fufu lebih tepat untuk sumber protein yang bisa digunakan oleh masyarakat yang mengkonsumsi terutama anak-anak untuk proses pertumbuhan. Baik, terima kasih Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak John Lee atas penjelasannya. Tentunya itu adalah hal penting bagi kita malam hari ini, pemirsa, tentang bagaimana pentingnya kita juga mengonsumsi ikan cakalang. Tentunya pada saat ini saya semakin penasaran, saya kembali bertanya kepada Bu Carla tentang bagaimana Bu proses pembuatan cakalang fufu ini secara tradisional, dan tentunya membutuhkan berapa lama proses pengasapannya biasanya dilakukan untuk menghasilkan kualitas yang terbaik. Iya, jadi Mirto, cakalang fufu ini memang prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Dari mulai ikannya harus tidak frozen gitu, itu saja sudah membutuhkan waktu misal 4 sampai 5 jam untuk supaya dia biasa gitu ya, dagingnya tidak frozen. Ya. Lalu proses lagi mengeluarkan isi perut. Isi perutnya itu waktu juga. Betul lalu setelah selesai isi perut dikeluarkan, kita belah ikannya menjadi 2 seperti itu. Setelah itu kita tusuk, dan biasanya kita bilangnya kita GP. Kita GP. Jadi karena sudah dibelah, dia nggak ada tulang-tulangnya, sudah hilang semua, jadi tinggal dagingnya, jadi nggak ada kekuatan. Harus kita jepit pakai bambu. Kita tusuk dagingnya supaya dia kuat. Pada saat nanti kita di fufu itu dia nggak terlepas, dia nggak jatuh gitu ya. Jadi prosesnya panjang, dan setelah itu baru kalau kayak kami punya oven gitu.
Pernah sih kita pakai kayak para begitu ya, kayak meja, tapi ternyata hasilnya nggak bagus. Kurang bagus. Jadi kita punya oven, lalu setelah kita GP semuanya selesai, kita gantung. Nah di bawah kita sudah siapkan batok kelapa dan kayu. Kayu. Lalu kita bikin api. Yang pertama batok kelapa dulu kita api, lalu dia keluarkan asap, baru nanti kita tambah. Setelah jadi bara kita tambah dengan kayu. Dan pilihan kayunya pun harus bagus. Karena kalau kayunya bukan kayu keras, dia cepat habis kayunya. Nanti mungkin ikannya belum matang. Seperti itu ya. Jadi kayunya biasanya saya pakai itu kayu dari petai Cina. Dia keras kayunya, jadi itu bagus. Hasilnya pun bagus. Dan itu kita juga mencoba. Baru dapat hasilnya bagus dan kita pembuatan cakalang fufu itu setelah masuk oven itu sekitar 4-5 jam dan itu hasilnya bagus. Jadi diasapinnya 4-5 jam. Apinya tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Kalau besar hangus, dalamnya belum matang. Kalau terlalu kecil, waktunya nanti sangat panjang. Jadi sedang-sedang aja. Berarti untuk proses pembuatan ini harus sabar lebih tepatnya ya Bu Carla ya. Iya, harus sabar karena kalau terlalu cepat juga belum tentu sempurna. Atau kelamaan juga belum tentu sempurna juga. Baik, Oke, baik pemirsa, saya tetap mengingatkan kepada pemirsa di rumah, ketika pemirsa di rumah memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung saja mencantumkan di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau langsung ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Tentunya saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video tutorial tentang pembuatan cakalang fufu. Ini adalah produk kami, cakalang fufu yang sudah jadi dan kita akan kirim sesuai dengan pesanan yang kita terima. Dan kita akan coba dulu selain produk cakalang fufu yang ada ini, saya akan bikin satu produk yang kita biasanya tawarkan kepada orang lain, yaitu cakalang fufu rabe rica. Kita bikin dulu ini cakalang yang utuhnya, lalu kita akan suir-suir dulu menjadi seperti ini. Dan ini kita sudah berikan garam sedikit dan jeruk nipis supaya rasanya lebih baik, lebih nikmat. Setelah ini kita goreng. Nggak usah minyaknya, jangan terlalu banyak juga. Kita goreng, lalu setelah kita goreng, baru kita bumbuin. Bumbunya apa? Bumbunya adalah ini. Nah, ini ya bumbunya. Ada cabai merah, cabai rawit jablay kalau orang sini bilang ya. Lalu ada cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih. Ada daun jeruk, daun tebal, dan serai. Serai ya. Lalu kita iris menjadi seperti ini. Kurang lebihnya bawang merah, serai, daun jeruk, daun tebal, semua kita iris sebelum kita goreng ya. Lalu cabai merahnya kita blender supaya lebih nikmat ya. Mari kita buat. Nah, ini yang pertama masuk adalah kita goreng dulu bawang merah dan bawang putihnya. Bawang merah, bawang putih kita goreng. Jangan sampai garing. Yang penting dia sudah layu. Baru nanti kita kasih masukkan cabai merah. Cabai merah tadi kita sudah blender ya. Kita tunggu dulu sampai dia agak layu supaya wanginya bisa terasa. Kalau bawangnya ada banyak, jadi rasanya lebih nikmat. Jadi memang bumbunya harus banyak supaya cakalangnya
asapnya terasa, lalu bumbunya pun banyak ya, jadi nggak boleh pelit bumbunya ya, jadi bikinnya harus bawang-bawangnya harus banyak. Baru kita masukkan cabai. Kita masukkan cabai merahnya ya. Masuk sambil kita panggang cabainya, kita masukkan serai, lalu daun tebal dan daun jeruk kita masukkan supaya wangi ya. Kalau daun jeruknya banyak boleh juga supaya wangi. Iris kita berikan ini jeruk nipis, kita iris satu iris saja, jangan terlalu banyak. Jadi rasanya jadi ada pedasnya, ada asinnya, ada bau asapnya, luar biasa. Lalu kita masukkan, ini ada garam dan juga ada kaldu jamur kita masukkan. Bertahap masukkannya. Setelah itu kita masukkan cabai rawit, cabai yang kecil tadi ya, kita masukkan. Lalu kita campurkan ikannya. Ini ikan yang sudah digoreng ya tadi, ini ikan yang sudah digoreng tadi. Kita masukkan. Kita campur. Ya, setelah ini kita koreksi rasa dulu. Koreksi rasa kalau misalnya masih kurang garam atau masih belum pas. Ini sudah jadi. Kita matikan. Sudah jadi, lalu kita plating. Luar biasa bukan pemirsa, saya melihatnya saja menarik, apalagi saya yakin dan percaya pemirsa sekalian di rumah mungkin sudah ada yang nulis-nulis resepnya, sudah ada yang udah pengen kepikiran nih, aduh besok kayaknya masak ini kali ya, mungkin begitu ya pemirsa ya. Baik, pemirsa sekalian, begitupun nih di studio pun juga Bu Carla sendiri sudah mempersiapkan nih menu-menu yang bisa dibuat dari cakalang fufu. Di sini ada 4 jenis, betul Bu? Iya. Tiga Oh, ada 3 jenis. Ada apa aja, iya. Bu? Jadi, yang pertama tadi ya, yang kita sudah masak, ini ada cakalang rabe rica. Cakalang rabe rica, pemirsa sekalian. Mungkin dibuka sedikit ya. Ya. Waduh, cabenya luar biasa. Kalau yang nggak aromanya suka sampai pedas, di sini, pemirsa kalau yang nggak sekalian. suka pedas barangkali nanti ini bisa dikurangi sesuai selera. Lalu dari cakalang fufu kita bikin lalampa. Lalampa. Iya, lalampa itu kalau di sini mungkin lemper ya. Lemper iya. isinya ayam. Kalau di ini yang kita bikin itu adalah Isinya lalampa ikan. isi ikan cakalang. Iya. Isi ikan cakalang. Lalu ini buat juga panada. Ada panada, Ya, pemirsa sekalian. Panada ini juga isi cakalang. Isi cakalang. Iya, ini yang produk yang kita buat dari cakalang fufu. Baik pemirsa, dari satu jenis menu bisa menjadi 3 atau bahkan nanti bisa lebih banyak ya Iya, Bu ya. Jadi iya, banyak bisa beragam lebih. sekali dari satu jenis ikan. Baik Bu Carla, saya semakin penasaran berapa sih atau apa saja modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha dari ikan cakalang ini? Ini pengalaman ya, Myrtle. Pengalaman saya saja. Jadi waktu kita putuskan kita mau bikin usaha cakalang fufu rumahan, yang nomor 1 yang kita perhatikan adalah tempat. Tempat itu cukup enggak?
dan puji Tuhan kami punya rumah itu tidak di kompleks. Oke. Kalau di kompleks kita bikin cakalang fufu lalu ada asap pasti komplain. Dan kita nggak lakukan. Jadi kita rumahnya agak di kampung lah ya. Dan kebetulan juga kami itu punya space, nggak terlalu besar space-nya di samping rumah itu. Cuma kurang dari 2 meter lebarnya dan panjangnya 12 meter. Di tempat itulah kami buat. Pertama kami buat itu. Jadi yang kita siapkan adalah tempat. Dan harus banyak air. Jadi kita memang, karena kan ikan kalau misalnya itu kan darahnya banyak ya, jadi air itu harus mengalir gitu ya. Jadi space nomor 1 yang waktu itu kita buat yang pertama, lalu kita juga waktu itu mulai mencari kalau misalnya kita jadi cakalang fufu ini kita buat, pemasarannya kemana gitu. Kan nggak mudah, karena orang mungkin di Jawa Barat tidak terlalu terbiasa kecuali rumah makan Manado ya. Jadi jadi kita mulai survei kira-kira kemana ya. Oh ada berapa rumah makan Manado, ada berapa pasar bersih yang kita coba dekati, kita tanya bisa terima apa enggak. Ternyata ada beberapa yang bisa terima ya. Jadi kita buat baru. Dan yang ketiga waktu itu kendala kami, tantangannya adalah pertama kita nggak ketemu ikan cakalang karena kita nggak tahu tempatnya. Nggak tahu tempatnya. Jadi kita bikin waktu itu pertama dari tongkol abu, tapi hasilnya sangat tidak baik, tidak bagus lah, tidak memuaskan gitu kan. Jadi kita cari informasi dan waktu itu setelah berjalan kurang lebih 1 tahun kita dapat, ya puji Tuhan, kita dapat informasi bahwa ada pabrik atau gudang cakalang di Muara Baru, dan ikannya itu beku kapal. Jadi bukan dia masih lembek, enggak, beku kapal. Jadi waktu dia masuk ke gudang itu memang sudah beku kapal. Jadi kita ketemu itu, puji Tuhan, kita bisa lanjut dan sampai hari ini kita bisa lanjut cakalang. Baik, terima kasih Bu Carla atas penjelasannya. Berarti sebenarnya untuk usaha ini bisa dimulai dari rumah ya Bu? Bisa banget. Begitu pemirsa, jadi kalau Bu Carla saja bisa, apalagi pemirsa sekalian sudah pasti tentunya bisa. Baik, selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Rekson Nainggolan. Pak Rekson, bagaimana sih cara menghadapi persaingan dengan produk ikan olahan lainnya? Kalau menurut saya sih ikan ini nggak sulit pemasarannya ya. Jadi begitu dipajang orang akan beli. Nah strategi apa? Ya banyak sih, tapi menurut saya sih nggak sulit lah. Ya saya nggak tahu, kalau kita dari Ibu Carla juga saya pikir nggak sulit. Saya juga sedang jalan ya. Jadi ikan ini menurut saya kalau mau dijadikan komoditas atau oleh-oleh gitu juga oke. Kalau di Manado kita banyak kenal dengan cakalang fufu ya. Di Ternate juga, Palmera juga banyak. Saya juga bawa oleh-oleh cakalang ke sana. Di Raja Ampat juga, di Papua juga. Dan yang menarik juga ikan ini, misalkan ya walaupun namanya bukan cakalang, di Semarang kita kenal bandeng presto misalkan. Ya, ikan juga, cuman mereka nggak dipuput, presto. Ya, jadi idenya sebenarnya sama, bagaimana ikan yang banyak kita itu kemudian bisa diawetkan di dua bentuk dan nilainya ada value tambahan di sana, ada value creation dan menimbulkan rasa yang baru. Saya pikir kalau memasarkan, menurut saya sih semua metode pemasaran dapat digunakan. Ya, jadi yang saya khawatir justru kalau untuk di Jakarta ini, tapi Bu Carla tadi memberitakan bahan bakunya sudah ada tersedia dengan banyak ya. Menurut saya sih Ibu Carla hanya tinggal perbesar skalanya aja, mungkin titip di beberapa tempat-tempat di warung, di pasar,
Diletak aja itu juga nggak perlu teriak-teriak juga orang akan beli. Ya. Jadi saya sangat anjurkan ke Bu Karla itu scale up Bu, perbesar Bu. Ya, itu nggak, menurut saya nggak sulit memasarkan itu. Hanya mungkin lewat konsinyasi di beberapa eh, penjual ya yang banyak ini, yang banyak ibu-ibu belanja. Saya pikir itu sangat mudah untuk dijual. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rexona Enggolan atas penjelasannya. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwa ternyata untuk pemasaran dari produk-produk ikan cakalang ini itu mudah karena ternyata banyak juga peminat-peminatnya mungkin pemirsa ya. Lalu saya juga ingin bertanya sekali dengan Pak John Lee tentang apakah penting memiliki standar kebersihan dan keamanan pangan dalam usaha ini, dan apakah atau bagaimana cara menjaga keberlanjutan bahan baku ikan agar bisnis ini tetap berjalan. Mungkin Pak John Lee bisa menjawab. Ya, memang perlu dijamin higienitas yang menjadi keperluan konsumen agar produk yang kita pasarkan ini bisa berkesinambungan. Dan itu seperti yang saya sampaikan tadi, di Minahasa ini sudah lama ya. Sepertinya itu menjadi kegiatan para nelayan yang berbasis pada kearifan lokal. Jadi kemudian dia berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Kalau di Kota Manado itu sudah banyak sekali display yang menawarkan ikan cakalang fufu, termasuk produk-produk turunannya seperti sambal ikan cakalang, ya, kemudian saya kira banyak ya yang ditawarkan. Oleh karena itu yang perlu kita pelajari adalah kalau di Minasa itu sudah berpuluh-puluh tahun dengan usaha yang sama dan konsisten, tidak pernah berubah cita rasanya, sehingga konsumen yang terbiasa untuk mengkonsumsi tidak akan pernah mengalihkan keputusannya untuk membeli ketika dia membutuhkan. Nah, itu yang paling penting. Jadi konsistensi dari cita rasa sehingga preferensi konsumen juga tidak akan pernah berubah. Dan strateginya adalah kita perlu perbesar skala ya, jangan hanya skala rumah tangga, tapi harus dinaikkan ya, baik teknologinya, kemudian modalnya, teknologi pengolahan ya, kemudian modalnya ditambah. Kalau yang menyangkut pemasaran tadi Pak Rexon sudah sampaikan tidak ada masalah, dan memang benar ya, karena produk kan fufu ikan cakalang ini kan sebetulnya masih terbatas ya. Berbeda dengan misalnya ikan kakap lalu ikan tuna ya, itu sudah sangat banyak di rumah-rumah. Tapi kalau namanya cakalang fufu itu masih sangat terbatas. Sehingga kita perlu memperbesar skala usaha supaya bisa melayani semua segmen pasar, bukan hanya pasar lokal, tapi bisa sampai ke pasar luar negeri. Terima kasih Pak. Di Minahasa itu sudah banyak yang mengirim sampai ke luar negeri. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih banyak Pak John Lee atas penjelasannya yang luar biasa. Tentunya saya ingin sekali bertanya sebenarnya tentang apakah cakalang fufu ini tetap mempertahankan nilai gizinya setelah diasap atau setelah diolah, dan apakah cakalang fufu ini aman dikonsumsi setiap hari dan bisa dikonsumsi oleh sebuah kalangan? Mungkin Bu Titin bisa menjawab pertanyaan saya ini. Terima kasih. Kalau ditanya kandungan gizi dari cakalang fufu kalau udah diasap seperti apa? Kalau nggak salah tadi saya sudah sampaikan, cakalang itu 70 sampai 50% itu kandungan airnya. Jadi proses pengasapan itu tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air di cakalang itu sendiri. Selain itu, proses pengasapan itu tujuannya adalah untuk pengawetan. Jadi sebagian besar kalau cakalang itu difufuk, diasap, sebagian besar bisa mempertahankan nilai gizinya. Kenapa saya katakan tersebut? Karena kadar airnya jadi berkurang dengan pengasapan. Nah, dengan berkurangnya kadar air, kandungan protein per gramnya pada ikan asap itu justru lebih padat
dibanding dengan ikan segar. Nah, selain itu, kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, kemudian omega 3 itu tetap stabil. Karena apa? Proses pengasapan itu terkendali. Biasanya kalau proses pengasapan itu sekitar 50 sampai 80 derajat kepanasannya. Sedangkan protein akan terdegradasi atau rusak kalau di atas 150 derajat. Ya, kalau digoreng lama panas itu biasanya protein akan rusak, lemak juga omega 3-nya akan rusak. Tapi ini dengan proses pengasapan dengan suhu yang stabil khususnya di 50 sampai 80 derajat ini bisa terkendali. Nah, selain itu memang mungkin akan ada degradasi atau penurunan khususnya untuk vitamin yang sensitif terhadap panas, khususnya vitamin C dan vitamin B kompleks itu mungkin akan mengalami penurunan jumlah kadarnya karena proses pengasapan tersebut. Nah, kalau ditanya kira-kira aman nggak nih mengkonsumsi cakalang kufu setiap hari gitu ya? Kalau kita mengkonsumsi cakalang fufu umumnya aman. Kisaran 100 sampai 150 gram per hari. Ya, tetapi contohnya untuk penderita hipertensi ya harus waspada karena contohnya diolah menggunakan garam yang berlebihan, garam yang ditambahkan, ini juga harus hati-hati untuk hipertensi. Begitu juga dengan yang menderita asam urat karena cakalang ini memiliki kadar purine yang cukup tinggi, jadi bagi penderita asam urat harus hati-hati, harus dibatasi. Nah, selain itu juga cakalang ini rentan akan kandungan histamin. Kandungan histamin ini cukup tinggi kalau tidak disimpan dengan baik. Jadi dibilang kandungan histamin tinggi itu memicu alergi. Jadi bagi yang alergi ya harus hati-hati karena nanti biasanya gejalanya bisa gatal-gatal, di kulitnya ruam, terus bentol-bentol merah, seperti itu. Jadi kandungan histamin itu akan semakin tinggi kalau tidak disimpan dengan baik. Nah, kalau untuk yang tidak ada alergi dan sehat, untuk anak-anak dewasa mengkonsumsi cakalang fufu per 100 gram per hari itu aman. Tentunya ditambah dengan sayur mayur dan buah-buahan tentunya ya, untuk tambahan seratnya. Begitu Mbak Mirto. Oke, baik, terima kasih Bu Titin atas penjelasannya. Dan mungkin pemirsa sekalian pun sudah bisa menyimpulkan tentang bagaimana mengkonsumsi yang baik jenis makanan itu atau cakalang fufu ini. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kembali ke Pak Rekson Nainggolan. Pak Rekson, bagaimana sih peran kemasan dalam bentuk meningkatkan nilai jual produk ini? Silakan Pak. Iya, kemasan itu sangat penting ya. Ini menyangkut keyakinan, confidence. Kemasan itu selain untuk higienitas, itu dari sudut pandang kesehatan, ini juga menambah value. Ya, ikan itu kan akan ketika disajikan ini semua makanan dan lain-lain itu, bagaimana penyajiannya itu juga sangat menentukan harga. Ya, ikan yang dikemas dengan asal-asalan harganya ini akan murah. Tapi kalau seandainya ikan itu dikemas dengan baik, dikasih brand yang baik, gitu ya, maka itu akan harganya orang akan mau membeli dengan harga yang tinggi. Saya ambil contoh, seperti saya katakan tadi itu, Bandeng Presto, mereka kasih brand khusus. Ya, saya mungkin nggak boleh sebut brand-brand khusus ya. Tapi kalau seandainya kita mau pesan Bandeng Presto dari teman yang pergi ke Semarang, kita akan bilang yang brand ini ya, yang merek ini ya. Karena itu akan memberikan keyakinan, bagaimana ditanyakan tadi, konsistensi dalam kualitas. Jadi harga selain tadi untuk kepentingan higienitas, ini juga akan menentukan harga, pricing. Jadi kami akan sangat sarankan, Carla, kalau boleh tadi, ya memang sih menarik ya kalau seandainya kelihatan itu warnanya demikian. Tapi kalau seandainya itu dikasih kemasan yang lebih menarik, sekali lagi akan menambah harga. Ya, dan jangan takut untuk memberikan harga premium. Bahkan itu mungkin lebih menguntungkan daripada kita
hanya kan harga yang umum gitu ya. Kemasan itu akan kesempatan bagi kita untuk menambah harga untuk premium. Jadi kemasan itu sangat penting. Oke, baik. Terima kasih Pak Rekson atas penjelasannya. Baik, berarti kemasan itu adalah hal yang cukup penting juga untuk memproduksikan produk-produk dari yang akan kita jual nantinya. Kalau begitu saya kembali ke Bu Carla. Bagaimana strategi menentukan harga jual yang tepat untuk produk ini, Bu? Baik, Myrtle. Memang kita ini juga harus lihat harga pasar. Betul Tadinya sekali. kita juga melihat harga pasar, tetapi kita juga lihat pengeluaran kita, dan tentunya kita juga harus punya punya keuntungan. Betul dari sekali. yang produk yang kita jual seperti itu. Jadi misalnya tadi saya sepakat juga dengan Ibu Titin bahwa cakalang fufu yang kita asap itu misalnya dari kurang lebih 1 ikan 3,5 kilo itu akan susut karena dia ada air kan, akan susut itu menjadi kurang lebih 1,9 atau 2 kilo. Oke, lumayan Iya, ya. lumayan. Jadi memang susutnya itu agak panjang. Jadi kalau kita total barangkali sekitar 45% susutnya. Seperti itu. Jadi kita memang itu menentukan harga. Ya, jadi Myrtle, kita itu misalnya kita selalu beli itu misalnya per 350 kilo gitu ya. Itu kan berbeda-beda. Nanti susutnya tuh 45% dari total itu gitu ya. Nanti baru kita menentukan harga. Kan harganya nanti ada yang lainnya. Kalau di kami kita akhirnya menjualnya per kilo. Per kilo. Jadi dari hasil yang sudah kita buat itu, harga per kilonya berapa, itulah yang kita jual, baru kita hitung ada kelebihan. Yang sudah pasti setiap kali kita membeli produk dengan 350 kilo itu 3,5 kuintal, kita pasti akan dapat untung. Kurang lebih untungnya 5-6 juta. Oke. Seperti itu. Dengan harga per kilonya 85.000. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak John Lee dan Pak Rekson ya. Pak Rekson, betul Pak, yang namanya packaging itu sangat luar biasa menentukan. Iya, sangat berpengaruh. Kalau saya sekarang ini memang belum ada packagingnya, belum ada promosi yang besar-besaran seperti itu. Jadi ya kita masih dari teman, mulut ke mulut lah. Tapi kita jalan ke restoran-restoran, tapi packagingnya ya masih sederhana saja, belum kita lempar ke pasar. Oke, baik. Terima kasih Bu Carla atas penjelasannya. Pemirsa sekalian, perlu hal yang detail untuk mempersiapkan sebuah produk yang akan dipasarkan oleh banyak orang. Dan tentunya saya tetap mengingatkan kepada pemirsa sekalian, jika pemirsa memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung saja mencantumkan pertanyaan pemirsa di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau langsung ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Kali ini kita akan melihat teman-teman kita di luar sana tentang pandangan mereka terhadap cakalang fufu. Dan saatnya kita akan sama-sama menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Benar ikan cakalang, tapi prosesnya salah. Jadi salah. Kurang tepat. Jadi itu ikan cakalang itu diasinkan tapi diasapi. Salah, diasapkan. Salah. Salah. Benar. Benar. Kurang tepat sih, Sulawesi Utara. Benar. Betul.
memberi aroma khas dan mengawetkan. B. Mengawetkan ikan. B. B. Oh, sudah jelas dong. B. Pengasapan. B lagi, pengasapan. B. Pengasapan. B. B. Yang pertama tentunya abon. Yang kedua cakalang goreng, cakalang fufu garorica. Terbaik. Panada, lalampa sama nasi goreng cakalang. Abon sama panada. Sama cakalang, sama panada. Abon sama nasi goreng cakalang. Saksikan Kamu bisa Karya mulia. Bisnis. Luar biasa. Baik, luar biasa kalian. Ternyata sudah banyak yang teman-teman kita di luar sana mengetahui tentang cakalang fufu. Jadi sudah banyak tadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan jawaban-jawaban mereka ada yang benar, ada yang mungkin belum tentu mengenal lebih dalam tentang cakalang fufu. Baik, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa. Saya akan membacakan satu persatu. Ada pertanyaan tentang kalau di Manado mungkin orang suka dengan ikan cakalang. Lalu apakah di daerah lain bisa tetap laku? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Johnly. Silakan Pak Johnly. Ya, kalau di Papua tidak hanya cakalang fufu, tapi justru yang diasar itu adalah ikan cakalang fufu dan juga jenis-jenis yang lain. Dan ini banyak yang diminati oleh masyarakat konsumen di luar Papua. Walaupun pengolahannya masih sangat sederhana. Sedangkan yang di Minahasa ini, itu sudah turun-temurun dan tidak pernah berubah penampilannya, konsistensinya. Nah, makanya Pak Rekson tadi menyampaikan memang packagingnya penting, tapi sampai hari ini pemasaran untuk cakalang fufu itu belum di packing, belum dibuat packaging. Kenapa? Karena memang produk dalam bentuk bambu yang dijepit untuk ikan yang di fufu itu punya daya tarik tersendiri. Pertama adalah kalau dia masih tetap berada di dalam jepitan bambu, bisa terlihat ukurannya, mana yang sangat besar, mana yang sedang, mana yang kecil. Dan ini akan mudah untuk menentukan harga. Dan mudah juga untuk menghitung marginnya. Ya. Marginnya. Jadi memang bagus sekali sebetulnya dengan tanpa packaging. Tapi kalau harus di packaging itu memang sudah harus ada pasar yang lebih luas, tidak hanya dalam negeri katakanlah, tapi harus ekspor. Nah, ini yang saya kira apa yang disampaikan Pak Rekson benar. Jadi packagingnya itu harus bagus, walaupun memang akan ada nilai tambah untuk menentukan harga, tapi paling tidak keuntungannya itu sudah akan lebih besar. Baik, terima kasih. Hanya sampai sekarang saya lihat kalau di Manado itu belum ada packaging. Jadi mereka tetap menggunakan apa yang dari puluhan tahun yang lalu. Itu masih tetap laku ya, tetap laku. Nah, Pak Johnly, saya kira itu ya, Pak Rekson. Boleh Silakan. mungkin coba tiru Bandeng Presto di Semarang. Wah, itu mereka keren itu Pak. Packaging mereka itu keren. Dan itu buat harga. Oke, baik. Terima kasih Pak Johnly. Lalu bagaimana dengan daerah Sumatera Pak Rekson untuk cakalang fufu ini? Saya nggak bicara cakalang, tapi saya melihat ada peluang. Ya intinya kan kenapa bukan cakalang gitu ya? Karena di sini kan nggak ada ikan cakalang. Betul. Tapi di sini banyak ikan mas. Oke. Ya. Yang jadi bukan masalah. Peluangnya adalah ikan mas Danau Toba itu jauh lebih enak daripada ikan mas yang ada di Jawa. Belum lagi kita bicara tentang rasa kedaerahan. Misalkan asik dan lain-lain yang ada di sana. Saya malah pernah berpikir
ya, nggak tahu siapa yang duluan nanti buatnya. Ya sama, meniru konsep bandeng presto tadi. Saya bahkan sempat berpikir dengan brandnya, misalnya Mas Toba, ya kan. Jadi lalu di bawahnya ikan mas asli dari Danau Toba, gitu ya. Kemudian dibuatlah ini misalkan di bandara Kuala Namu, sehingga orang ketika mau pulang dari Sumatera Utara ini akan bawa ikan mas yang rasanya lebih enak, kemudian sudah dikemas dengan baik. Saya yakin orang tidak akan keberatan untuk bayar lebih di sana. Jadi ide dari Cakalang ini pantas kita tiru di semua daerah. Hanya mungkin ya mesti harus Cakalang semua kan? Karena untuk apa buat Cakalang? Ini Cakalang nggak ada, yang ada ikan mas gitu ya. Betul sekali. Ibu kalau perhatikan di sini ikan mas itu murah. Belum lagi ada di sini ikan nila, ini besar-besar, nggak ada di tempat lain. Tetapi yang jadi masalah adalah orang sini masih hanya jual sekarang itu ya ikan mas hidup, lalu kemudian di pasar gitu ya. Harganya juga akan begitu. Tapi kalau itu mulai dibuat dimasak dengan baik, diawetkan yang tadi ya, dikasih sedikit ini, kemudian dikasih rasa yang berguna, di packaging dengan baik, saya yakin Sumatera Utara akan punya semacam bandeng prestonya Semarang. Jadi ketika orang meninggalkan tempat itu kemudian akan bawa oleh-oleh ikan dalam kemasan. Baik, terima kasih banyak Pak Rekson atas penjelasannya. Berarti banyak sekali yang bisa kita tiru, bisa kita menjadikan ide bisnis tentunya, apalagi khususnya pada topik kita pada malam hari ini adalah ikan cakalang. Jadi walaupun banyak kesempatan di berbagai daerah, tapi saat ini kita fokus ke ikan cakalang. Bagaimana ikan cakalang fufu ini ternyata banyak juga peminatnya, pemirsa sekalian. Baik, tidak terasa pemirsa kita sudah ada di penghujung acara kita pada malam hari. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin mendengarkan closing statement singkat dari narasumber-narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Titin. Silakan Bu Titin. Baik, terima kasih Mbak Mitra. Sedikit tambahan ya, kalau saya ini kan memang dari Bandung, tetapi olahan cakalang ini luar biasa. Jadi saya nemuin di sini tempat nasi goreng terkenal, nasi goreng cakalang. Selain itu, spaghetti aglio olio yang ternyata tuna bisa diganti cakalang. Kalau di Bali saya lihat sambal matah ya, sambal matah cakalang. Jadi luar biasa memang cakalang ini bisa diolah dengan berbagai macam cita rasa. Nah, satu statement dari saya boleh dalam bentuk pantun ini Mbak Mirta. Oke. Baik, terima kasih. Iya. Ya, silakan Bu Titin. Ke Bitung naik perahu. Cakep. Cakalang ditangkap di Laut Biru. Cakep. Fufu pedas sambal dabu-dabu. Ya. Nikmati makan, bikin ketagihan. Asik. Nikmati makan, bikin ketagihan. Terima kasih banyak Ibu Titin. Selanjutnya mungkin closing statement singkat dari Pak Rekson. Silakan Pak Rekson. Hidup cakalang kuku. Ayo Ibu Carla, ya produksi yang banyak. Wah itu saya pikir akan hebat. Ya ini selain untuk menyehatkan bangsa, ini juga akan memberikan cuan yang banyak untuk Ibu Carla dan keluarga. Semangat teruslah berkarya. Hidup cakalang fufu. Terima kasih Pak Rekson. Selanjutnya Pak Jonli, silakan Pak Jonli. Ya, mari kita mengkonsumsi cakalang fufu dimulai dari mie cakalang. Mari kita mulai mengonsumsi produk-produk lokal khususnya cakalang fufu. Baik. Yang terakhir mungkin Ibu Carla bisa memberikan closing statement tentang topik kita pada hari ini. Jangan ragu untuk makan cakalang. Mari kita nikmati nikmatnya cakalang. Kamu bisa karena biasa. Kamu bisa karena biasa, dan jangan ragu untuk menikmati cakalang pemirsa sekalian. Saya berterima kasih kepada seluruh narasumber, khususnya Bu Carla yang sudah hadir pada malam hari ini di studio, yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman tentang topik kita hari ini tentang cakalang fufu. Dan tentunya saya juga sangat berterima kasih kepada narasumber ahli kita yang sudah memberikan insight-insight tentang topik kita pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Titin, kepada Bapak Jonli, dan tentunya kepada
Bapak Rekson Nainggolan. Baik pemirsa sekalian, saya Mirla Sabatin bersama dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Saksikan terus Kamu Bisa di Hope Channel Indonesia. Kamu Bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Selamat malam, sampai jumpa.